Halo, perkenalkan saya Avel. Saya adalah lulusan tes CPNS tahun 2015 dan saat ini saya sedang bertugas sebagai ASN di tingkat provinsi. Konten ini bersifat universal. Mungkin ada beberapa hal yang juga bisa diterapkan ketika mengikuti tes lainnya, seperti tes BUMN, tes kedinasan, beasiswa, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita akan disclaimer dulu. Yang pertama, semua yang disampaikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi. Yang kedua, konten ini tidak berkaitan dengan lembaga dan instansi apapun. Dan yang ketiga, konten ini bertujuan untuk tambahan referensi. Kami tidak bertanggung jawab atas kelulusan maupun kegagalan audiens. Di episode pertama ini, kita akan membahas masalah mental. Karena menurut saya pribadi, kesiapan mental adalah faktor utama sebelum kita mempelajari hal-hal teknis dan mendasar lainnya. Apa sih yang membebani mental kita sebelum mengikuti tes CPNS? Hal ini sudah kami rangkum dalam episode yang pertama, yaitu kesalahan umum pola pikir peserta tes CPNS. Yang pertama, banyak dari kita yang berpikir bahwa soal tes CPNS itu susah. Padahal, soal CPNS itu sudah dirancang untuk bisa diselesaikan dalam waktu singkat, yaitu hanya 100 soal dalam 90 menit. Yang artinya satu soal harusnya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini adalah contoh soal yang susah, yaitu soal Olimpiade Sains Nasional Fisika SMA. Untuk membaca soalnya saja itu sudah menghabiskan waktu yang cukup banyak, apalagi untuk menjawabnya. Sedangkan untuk soal tes CPNS itu sendiri, sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, itu bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Hanya soalnya dibuat terlihat susah. Sebagai contoh soal yang pertama nih, kubus yang mempunyai volume 125 cm3, maka luas permukaannya adalah berapa cm persegi. Nah, kalau kita memahami konsep matematika dasar, kita tahu bahwa volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Berarti sisi kubus ini adalah 5 cm. Dan luas permukaannya adalah 6 dikali sisi yaitu 6 dikali 5 dikali 5 sama dengan 150. Nah, itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan ini kalau kita memahami konsep matematika dasar. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu pahlawan dari Papua yang terlibat dalam konferensi Malino 1946 adalah. Nah, soal ini membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menjawabnya apabila kita sudah tahu jawabannya. Nah, ini adalah contoh soal yang apakah soal ini di dalam jangkauan kita atau di luar jangkauan kita. Ini bukan soal yang susah, karena kalau kita pikirkan jawabannya selama 30 menit pun sampai 1 jam, kalau kita tidak tahu ya kita tidak akan bisa menjawab soal ini dengan benar. Kalau ketemu soal seperti ini dan kita tidak tahu jawabannya, mending di skip atau jawab aja sembarangan karena tidak ada sistem minus di dalam tes CPNS, daripada menghabiskan waktu yang lama hanya untuk menjawab satu soal. Yang kedua, banyak teman-teman yang berpikir bahwa soal tes CPNS itu hoki-hokian doang. Nah, kata orang bijak, perluaslah hokimu dengan banyak belajar dan latihan. Seperti quote yang pertama yaitu, "The more I practice, the luckier I get." Maksudnya, semakin banyak kita latihan, kita akan menjadi semakin beruntung. Contoh, orang pemain bola yang nendang free kicknya gol terus. Mungkin kita lihat, wah ini orang hoki nih, setiap kali tendang free kick pasti gol, pasti masuk. Padahal di balik itu mungkin dia sudah latihan menendang ribuan bahkan ratusan ribu kali, baru dia bisa menghasilkan tendangan yang bagus, tendangan yang gol terus-terusan. Kemudian quote yang kedua yaitu, fokus pada apa yang bisa kita kontrol, bukan pada apa yang tidak. Nah, sebagai contoh, ini adalah komponen dari TIU. Ada 3 yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kita tidak bisa mengontrol soal apa yang akan keluar. Aku maunya soal kemampuan numerik semua, tidak bisa. Soalnya pasti akan random, 3-tiganya kemungkinan akan dapat atau tidak.
Nah, apa sih yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar menguasai ketiga dari komponen dari TIU ini, sehingga soal apapun yang keluar akan bisa kita jawab, akan bisa kita counter. Kemudian apakah artinya tidak ada sedikit pun peran dari luck atau keberuntungan ketika tes CPNS? Ada. Misalnya kita mendapatkan skor yang cukup tinggi, ternyata saingan kita dapat skor yang lebih tinggi lagi, sehingga yang lulus dia bukan kita. Nah, itu di situ udah perannya dari luck atau keberuntungan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, kalau nggak lulus CPNS, aku bisa jadi apa? Jawabannya banyak, teman-teman. Jalan mencari rezeki bukan hanya lewat menjadi CPNS. Nah, yang ketiga ini yang sebenarnya sangat berat membebani mental kita. Jadi kita berpikir bahwa pokoknya aku mau jadi PNS, aku mau jadi PNS. Nah, ketika mental kita berpikiran seperti itu, kita akan menjadi semakin terbebani. Nah, gimana solusinya? Kalau saya pribadi, ya berdoa saja. Berdoa, jika jalanku di sini, maka berikanlah aku kemudahan dan ketenangan hati. Jika bukan, berikanlah aku kelapangan hati. Ketika kita sudah berdoa seperti ini, ya sudah, insya Allah kita akan bisa mengikuti tes dengan tenang. Dan kalaupun kita tidak lulus, ya kita sudah siap dengan konsekuensinya, kita sudah berlapang hati, dan kita sudah bisa berpikir bahwa ke depannya aku akan mencari peluang-peluang lain selain menjadi PNS. Kesimpulan konten kita pada kali ini yaitu yang pertama, soal CPNS itu mudah. Yang kedua, perbanyaklah latihan untuk meningkatkan keberuntungan. Dan yang ketiga, menjadi PNS bukanlah satu-satunya solusi. Masih banyak peluang-peluang mencari rezeki melewati jalan-jalan yang lainnya. Semoga dengan memahami tiga hal ini, mental teman-teman kedepannya menjadi lebih siap lagi dalam menghadapi tes CPNS. Oke, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan konten ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen. Silahkan berikan masukan kepada kami, dan mungkin teman-teman ada usul untuk episode kedua kita mau bahas apa. Terima kasih semuanya.